Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Bambang pada mata pelajaran kimia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu saja dengan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Nah, untuk pagi hari ini Bapak mengingatkan untuk presensinya ya. Bapak cek dulu 29 orang sudah presensi ya. Kemudian 6 orang masih belum. Mengingatkan ya untuk di grup WA silahkan yang 6 orang itu untuk istilahnya yang belum absen, teman-temannya diberitahu untuk supaya eh, untuk absen presensi ya. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang kadar zat dalam campuran. Nah, ini sudah Bapak share di Google Classroom dan ini nanti kita akan melakukan diskusi sama-sama ya, tukar informasi. Untuk layarnya sudah nampak belum anak-anak? Sudah, Pak, sudah. Sudah, oke. Nah, ini nanti kita menggunakan namanya aplikasi Book Creator. Nah, seperti ini. Nanti harapannya anak-anak pun juga tidak gaptek teknologi. Jadi nanti ini kita bisa untuk aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nanti bisa bikin komik, kemudian majalah dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak besarkan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang E-modul ya, kadar zat dalam campuran. Kemudian ini petunjuk tidak usah. Untuk kompetisi dasarnya nanti harap anak-anakku nanti bisa untuk mendiskusikan ya kadar zat dalam persen massa. Jadi nanti ada 3. Kemudian mendiskusikan kadar zat dalam persen volume. Kemudian mendiskusikan kadar zat dalam bagian per juta. Ini untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi. Ini yang untuk kognitifnya. Kemudian nanti keterampilannya, anak-anak nanti diharapkan untuk bisa menyajikan dan menganalisis penentuan kadar zat dalam campuran melalui gambar. Nanti ada gambar-gambar, kemudian silahkan nanti anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya pun juga LKPD, artinya LKPD online. Jadi langsung dikerjakan. Kemudian habis itu nanti harapannya anak-anak bisa merancang dan membuat komik kimia untuk materi kadar zat dalam campuran. Untuk tujuan pembelajarannya, uh, kita menggunakan namanya pendekatan STEM. Nah, kemarin ada beberapa anak yang Bapak untuk minta mengisi STEM itu apa? STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, nanti harapannya di situ ada sainsnya, ilmu pengetahuannya, ada teknologi yang kita gunakan. Nanti kita gunakan adalah namanya kreator. Kemudian engineering alatnya di situ ya kita menggunakan ada koneksi internet ya, Google seperti itu. Untuk matematikanya nanti kita menghitung kadarnya. Ini kalimat motivasinya ya. Jadinya jangan kita misalnya untuk berhenti untuk membangun bumi kita di situ. Kita harus semangat untuk belajar untuk masa depan kita sendiri. Nah, ini coba kita amati dulu ya. Di sini ada video. Sebenarnya pas waktu pandemi kemarin awal-awal itu untuk mencari hand sanitizer kan cukup sulit ya. Nah, di sini ada contoh pembuatan hand sanitizer. Nah, kita memerlukan alkohol sebanyak 70%. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua, ini ada gambar anak-anakku. Ada segelas air, kemudian kita tambahkan sirup. Yang kedua, ada segelas air juga, kita tambahkan 2 sirup. Manisan yang mana kira-kira? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar yang 2. Kenapa alasannya? Soalnya sirupnya lebih banyak. Nah, karena sirupnya lebih banyak, betul sekali. Nah, sirupnya lebih banyak itu kan pengaruh kadar ya. Kalau yang satu kadarnya cuma 1 sendok, misalnya kalau obat itu 5 mili, misalnya 1 sendoknya. Nah, kalau orang sakit yang kedua itu dikasih 2 sendok, berarti kan 10 mili, kadarnya kan berbeda. Nah itu sedikit persepsi tentang kadar ya, kadar zat dalam campuran. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah bahan utama dalam membuat hand sanitizer, kemudian kandungannya apa? Kira-kira bahan utama untuk membuat hand sanitizer apa, Disa? Alkohol, Pak. Alkohol, benar. Nah, kalau dalam video ini alkoholnya berapa persen? 70%. Nah, kalau 70% itu menandakan apa? Menandakan Namanya. alkohol.
kan ada beda-beda ya alkohol ya. Ada yang 70%, ada yang 80, ada yang 96%. Itu apanya itu? Tingkat membunuh kumannya, Pak. Menurut namanya. Oke, berarti yang semakin kuat, semakin kadarnya tinggi, berarti semakin kuat gitu ya. Mungkin. Mungkin, oke, ya. Eh, benar itu. Tapi yang di sini kenapa ada 70, 80, 96 itu adalah kadarnya. Ya, kadarnya. Nah, itulah yang hari ini akan kita pelajari, yaitu tentang kadar zat dalam campuran. Nah, kalau dari ini kita buat sanitizer ini kan kadar campurannya antara alkohol, kemudian ada tadi pelembab dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian ini siang-siang ini pasti rasanya haus ya, haus sekali. Nah, ini ada es buah ini. Kita bayangkan saja minum es buah pas panas-panas ini kan lezat sekali. Ini kemanisannya mungkin kalau kita beli ada yang rasanya kemanisan, ada yang enggak, itu kan pengaruh kadar gulanya ya. Ini gulanya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau misalnya gulanya banyak berarti kadarnya banyak, berarti nanti terlalu manis. Nah, itu apa bedanya antara zat pelarut dan pelarut? Contohnya misalnya kalau ini air manis yang zat pelarutnya apa? Zat pelarutnya apa? Coba Gevira yuk. Gimana, Pak? Boleh diulang? Oke, oke. Bapak ulang lagi. Nah, contohnya Gevira haus ini ya, membuat air manis. Nah, Ya, air manis itu campurannya apa saja? air manis yang sup buah ini ceritanya. Bukan, ini aja yang ini. Oh, ini nanti ndak nganu Gula, apa? Pak. Pengen gula. Oke, gula sama Air, Air. gula sama air. Nah, yang satu larut siapa? zat pelarut. Terlarut. Oh, terlarut. Ah, Gula. gula. Oke. Kalau pelarutnya Pelarutnya air. 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 Oke. Nah, kalau satu larut itu biasanya jumlahnya sedikit daripada jumlah sat pelarutnya, ya enggak? Kalau nanti Iya, larutnya banyak itu enggak bisa dilarutkan. Nah, seperti iya, itu. Oke, terima kasih banyak Evira. Nah, iya, sama-sama. untuk materi kadar saat ini kita akan membahas tiga ya, seperti tadi untuk yang IPK-nya tadi kita akan membahas persen massa, persen volume, dan BPJ bagian per sejuta ya, atau bahasa Inggrisnya ppm per part per million. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya nah ini persen massa. Nah, contohnya ini di sini ada air manis di sini ya. Yang persen massa itu menyatakan massa suatu zat dalam gram yang terdapat dalam setiap 100 bagian gram campuran. Contohnya kalau kita rumusnya ini persen massa sama dengan massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran dikali 100%. Contohnya di sini ada 20 gram gula. Kalau kita misalnya dalam gelas ini ya, kita mau bikin air manis, kita membutuhkan 20 gram gula dan 80 gram air. Nah, kalau air itu kan bukan gram ya, seharusnya kan mili. Nah, kalau air itu jadinya kalau misalnya nanti dalam soal itu terdapat 80 mili air, silahkan jadikan gram. Tinggal dikali dengan massa jenisnya saja. Massa jenis air itu adalah 1 gram per mili. Jadinya nanti tinggal 80 kali 80 gram dikali 1 mili salah 80 mili dikali 1 gram per mili. Jadinya mili sitoret jadinya 80 gram seperti itu. Tinggal tadi kalau kita mencari persen gulanya tinggal 20 ini yang kita ketahui masukkan sini 20 gram dibagi massa seluruhnya yaitu dibagi 100. Dapatnya 20 kali bagi 100 dulu berapa? 0,2 ya. Terus kemudian dikali 100 dapatnya 20%. Nah, cukup simpel sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau cukup jelas, bentar. Kayaknya ada yang baru mau masuk. Selanjutnya, materi yang kedua yang kita bahas adalah persen volume. Nah, kalau untuk persen volume ini katanya dan volume. Kalau persen massa, massa ya. Nah, volume ini nanti menyatakan volume zat yang terdapat dalam setiap 100 bagian volume campuran. Nah, contohnya kalau tadi membeli alkohol di apotek. Nah, kalau misalnya jadi obat luka atau misalnya yang suka makan bakso, biasanya dikasih apa?
cuka kadarnya berapa, ada yang 10%, ada yang 15%. Nah, itu menandakan kadarnya. Misalnya kalau kita beli alkohol yang 70%, berarti bagaimana cara mencarinya, berapa milinya, itu bisa dengan menggunakan persen volume. Nah, ini caranya dengan volume zat dalam campurannya itu berapa, dibagi volume seluruh campuran dikali 100%. Nah, nanti contoh soalnya adalah ini. Misalnya membeli alkohol untuk obat luka, yaitu 70%, ini nggak boleh diminum loh ya. Kalau diminum, nanti paru-parunya akan terbakar, nanti kayak mengembang itu. Ya, nanti bisa menyebabkan kalau parah gagal ginjal dan meninggal nanti. Nah, di situ tertera bahwa volume alkohol itu yang dibeli itu 250 mili. Nah, berapa banyak air yang terdapat pada campuran tersebut? Nah, kalau 70% itu artinya nanti yang seperti ini. Nah, alkohol 70% artinya 70% ya ini. Kalau di persentase dikalikan 250 mili. Jadinya totalnya adalah 175 mili. Nah, berapa banyak airnya? Tinggal kita kurangi saja. Tadi totalnya adalah 250 mili ini dikurangi ini persenannya di sini. Ini persenan alkohol. Ya, persenan apa volume alkoholnya. Berarti dengan 250 mili dikurangi 190 mili dapatlah 75 mili. Ini adalah volume airnya. Ya, volume airnya 75 mili dalam 250. Nah, jadi untuk persen volumenya tinggal kalau ini persen, bentar, ini alkohol nih, ini keliru ya. Ini 175 250, ini adalah persen alkoholnya ya, 70%. Kalau kita mencari persen airnya berarti ini seharusnya 75 dibagi 250, nanti dapatnya 30% ya. Totalnya kan persentasenya kan 100. Kalau 70% berarti 70-nya alkohol, kemudian 30-nya adalah air. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ada pertanyaan sampai sini? Ada tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan di sini. Nah, ada yang belum makan belum? Ada yang belum makan. Ada Ada yang belum. Pak. Siapa ini? Ini Bapak kasih bakso di sini. Nah, ada bakso. Siapa yang suka bakso? Saya suka dia tapi dia suka orang lain. Wah, itu tandanya nggak cocok itu kayak ini. Ya, bakso ini kan jodohnya suka ya. Nah, biar bakso ini empuk. Nah, kalau itu nggak suka berarti jodohnya misalnya pedes itu kamu. Jadinya ya pakai sambel ya. Jadinya nggak cocok gitu. Untuk bakso ini biasanya kalau makan bakso biasanya ada yang pakai cukai ya. Nah, cukai ini biasanya kalau diperhatikan itu ada kadarnya. Biasanya kadarnya adalah 15% ya di situ. Nah, untuk total berapa milinya larutan cukai ini adalah biasanya 200 mili. Nah, bagaimana kalau kita mencari cuka murni yang terdapat dalam kadarnya berapa cukai ini yang murni. Nah, kita ketahui dulu volume campurannya berapa, totalnya ada 200 mili ini. Antara air sama cukanya totalnya 200. Kemudian kadar cukanya tertera di sini ada 15%, artinya 15% itu kan 15 per 100. Tinggal dikalikan 200 mili saja, berarti volume cuka murninya adalah 30 mili. Nah, berikutnya yang terakhir adalah bagian per juta atau BPJ ya. Untuk BPJ ini bukan BPJS ya, jadi nggak dapat bantuan, ini BPJ beda ya. Untuk BPJ ini adalah kadar yang menyatakan banyak bagian zat yang terdapat dalam setiap juta, 1 juta bagian campuran. Nah, nanti cuma di akhir ini dikalikan 1 juta saja. Massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran. Nanti satuannya adalah ppm per part million ya di sini, bagian per sejuta ini ya. Contoh soal kalau misalnya kita meneliti kandungan air sungai, diambil misalnya sampelnya dengan dirigen, air sungai misalnya tercemar dengan limbah itu 1 kilogram. Nah, setelah diteliti di dalam terdapat 20 miligram Pp. Pp itu adalah timbal. Nah, timbal itu beracun ya di situ ya. Nah, maka kita bisa menyatakan bahwa dalam air sungai tersebut kadar Pp-nya berapa. Tinggal ini yang 20 miligram ini kita bagi 1 kilogram airnya. Kan yang diambil sampelnya kan 1 kilogram. Yang dalam 1 kilogram itu terdapat 20
miligram PB ya. Nah, 1 kilogramnya ini kita jadikan miligram. Jadinya dapatlah 1 juta miligram. Tinggal 20 dibagi 1 juta, kita kalikan 1 juta ini. Dapatnya 20 ppm. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, oke, terima kasih. Selanjutnya, di sini ada LKPD. Nah, LKPD ini cukup mudah. Ini nanti bisa langsung dikerjakan sekarang. Nah, Bapak bukakan dulu ya. Ini tidak waktunya paling 5 menit sudah jadi ini. Bentar. LKPD-nya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti silahkan isi ini namanya. Misalnya namanya Bambang. Kemudian kelasnya 10. Ini online. Jadinya nanti langsung sini absen misalnya 2. Kemudian ini disimak videonya. Tidak sampai selesai, tidak apa-apa. Karena sudah Bapak ceritakan tadi. Nah, bisa. Kemudian nanti ada musik Adiwiyata. Nah, di sini kemarin yang misalnya ikut Adiwiyata, ini seperti ini. Nanti bisa didengarkan. Dia nanti silakan tuliskan misalnya satu kata saja, misalnya kaitannya antara materi Kadarsat dengan program Adiwiyata sekolah. Nah, kemudian nanti ada soal seperti ini. Katakan komposisi kimia saat dibuat ini dengan persen massa dan gram. Ini ada 20 gram gula sama 80 mili air. Nah, ini yang tadi ya Pak terangkan ya. Ini silakan nanti massa jenis airnya 1 gram. Silakan jadikan gram dulu. Jadi tinggal 1 gram dikali 80 dapat 80 gram. Nah, tinggal dimasukkan sini aja. Massa gula adalah berapa persen. Nah, tinggal nanti dicek saja hasilnya ya. Terserah nanti jawabannya berapa. Misal kayak gitu, ini berapa gitu misalnya. Terus pilihan ganda tinggal checklist satu saja, diklik saja. Misalnya seperti ini. Tanda centang bila tanda centang yang merupakan kadar zat dalam campuran yang kita terangkan tadi yang kita bahas. Ini nanti kalau misalnya salah kebangetan, misalnya pilihnya seperti ini kayak gitu. Apakah ini masuk atau enggak? Nanti coba dicek. Kemudian menjodohkan, nanti tinggal ini BPC rumusnya mana? Misalnya ini kayak gitu. 3 saja. Kemudian seperti ini. Nah, kemudian draft, selesaikan aja semuanya. Draft, drag dan drop ini nanti eh, tinggal menggeser sama melepaskan aja. Misalnya ini yang persen massa yang mana? Misalnya ini persen massa kayak gitu. Modulnya kalau sudah LKS kalau sudah selesai nanti tinggal diklik finish. Nah, kemudian tinggal kita tuliskan namanya Bambang gitu. Kelas 10 ke grup atau levelnya kelas 10, subjeknya SMAN 2 Sleman. Oke. Tinggal kita send saja. Nah, nanti akan kelihatan hasilnya. Bapak cek hasilnya. Nah, nanti Bapak cek di sini nilainya berapa gitu seperti ini. Nah, Bapak cuma dapat 6,7 tadi yang pertama. Jadinya nanti kalau anak-anakku sudah mengerjakan di sini, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Dan sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada tidak? Belum Untuk ada, Pak. belum ada, oke. Eh, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ayo, bisa ada yang kesulitan silahkan ditanyakan saja. Boleh untuk pengerjaan KPD-nya. Masih berapa itu? Sekitar 3 menit lagi. Safa ada kesulitan? Koneksi internetnya bentar, Pak. Oke, enggak apa. Yang mengalami kesulitan Bapak tunggu, tenang saja. Yang lainnya gimana untuk koneksi internetnya? Apakah susah juga? Iya, Pak, susah. Oke, Bapak tunggu Hawa. Dulu sudah ada yang selesai belum? Nah, sudah ada. Satu, Farel. Oke.
Mas Farel ya sudah selesai ya. Dapat 100 nilainya. Oke, Mas Sudah Farel selesai. 100. Oke, 100 ini sudah yang pertama ini. Dapat 100. Gimana? Soalnya mudah-mudahan enggak? Nggak terlalu sulit, nggak terlalu mudah. Biasa. Oke, siap. Tapi bisa menangkap untuk materi yang kadar saat ini bisa? Bisa, bisa. Oke, siap. Sekali lagi nanti yang untuk kesulitan untuk mengakses e-modulnya itu bisa klik yang ini aja. Ini langsung ke link LKPD-nya yang ELKPD. Yang lain gimana? Ada yang hampir selesai? Hawa, Safa, Devira, Bapak refresh lagi sudah ada yang selesai belum? Satrio Gading. Nah, sudah masuk ya. 8,3. Enggak apa-apa, sedikit lagi. Satrio Gading. Kesulitannya di mana, Mas Satrio? Untuk Mas Satrio di sini salahnya Bapak cek dulu ya. Yang Maestro open Azure-nya untuk kaitan dengan adiwiyata penanaman pohon, oke, nggak masalah. Kemudian masa gulanya 20, betul. Masa airnya 80, betul. Oke, yang salah adalah yang drag and drop ini yang salah ya. Keter, ini ya antara BPC sama persen volume itu saja. Yang lainnya sudah benar semuanya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Masih. Kemudian ada, oh, sudah lumayan banyak. Ada Zahira dapat konten 10 ya. Kemudian Divangga, disusul Divangga juga 10 sudah selesai. Bila Ayu juga selesai 10. Namia Excel juga 10. Oke. Sip. Bagus-bagus nilainya. Oh, ini Bapak nilainya cuma 6,7 nih, paling jelek nih. Nah, sambil menunggu teman-temannya, Bapak lanjutkan ya untuk materinya. Eh, untuk berikutnya di sini kita akan belajar membuat tutorial ya pembuatan komik kimia. Nah, ini minimal yang kita buat seperti ini Bapak tunjukkan ya. Ini nanti untuk komiknya ini nanti membuatnya dengan menggunakan book creator. Tutorialnya sudah ada, ini sudah Bapak nah, nanti untuk komik ini yang kita buat terintegrasi dengan Hiwata ya. Materinya tentang kadar zat. Nanti menggunakan namanya aplikasinya Book Creator. Di search saja di Google. Kemudian kita klik aja ini Book Creatornya ini. Kemudian nanti silahkan untuk sign in ya. Sign in dulu. Nanti ini tinggal menuliskan alamat emailnya. Alamat emailnya. Ya, ini karena berhubung sudah Bapak masuk. Nah, nanti silakan masuk dengan Google saja, itu lebih mudah. Nanti tinggal kita masukkan email saja. Nanti kata sandinya sudah masukkan apa, itu selesai. Kemudian berikutnya. Nah, nanti di situ ada dua pilihan. Pertama MO student dan yang kedua continue SO teacher. Jadinya kalau anakku pilih MO student ya. Nah, contohnya ini yang Bapak buat. Nanti anak-anakku semuanya bebas ya. Misalnya komik kadar zat alkohol, bisa bisa ganti misalnya komik kadar cuka juga boleh. Ya. Atau yang lainnya kadar udara misalnya dalam BPJ, kadar air dalam per 4 milum ppm itu juga boleh. Ya, ini instansi. Nah, ini namanya siapa saja ya. Kalau kelompok kemudian dari SMA mana gitu. Nah, kayak gini. Kalimatnya seperti ini aja boleh. Hmm. Hmm. Ya, kalau habis botolnya nanti diapakan itu. Nanti kan bisa kita buat kerajinan
atau misalnya nanti buat tanaman sebagai bibit itu juga bisa terus bersambung. Nanti anak-anak bisa membuat sekreatif mungkin ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, Nana? Nanti untuk tutorialnya bisa dilihat di e-modulnya secara lengkap di situ ya. Oke. Materinya adalah kadar zat dalam campuran. Nah, ini nanti boleh dikerjakan secara individu maupun kelompok. Satu kelompok maksimal dari 4 orang kalau bisa kelompok ya. Tapi dengan protokol kesehatan, tolong tiga baik-baik ya. Untuk materi yang diangkat adalah kadar zat dalam larutan. Contohnya bisa kadar alkohol, asam cuka, misalnya tentang udara yang BPJ boleh, atau misalnya yang air juga boleh. Kemudian nanti untuk komiknya ini nanti silakan diintegrasikan dengan program Adiwiyata ya. Kemudian untuk batas waktunya nanti hari Minggu 27 Maret 2001 pukul 18. Untuk pengumpulannya nanti lewat Google Formulir ya, sudah Bapak sediakan di e-modulnya di sini. Nanti tinggal diklik saja contohnya ini. Untuk pengumpulannya itu baik individu maupun kelompok, pengiriman tugasnya sendiri-sendiri ya di situ. Bentar. Nah, contoh e-modulnya contoh pengumpulannya seperti ini. Nah, selanjutnya tentang kaitannya dengan kadar, ini ada info kimia tentang rokok. Ternyata rokok itu sangat berbahaya loh. Ada kandungannya ini ada penghapus cat, ada aseton, biasanya cat kuku dan sebagainya itu ini dipakai dalam rokok. Ada hidrogen cyanida, ada tolutin, ada amonia. Amonia itu pembersih lantai, bayangkan di situ. Itu kita hirup zat kasin organik. Ini di sini ada toluena, itu pelarut industri. Ini dipakai ini ya untuk kulit rokoknya di sini. Kemudian ada pembunuh kuman, fenol. Ini juga ada juga ini. Jadinya rokok ini sangat berbahaya. Kadar zat berbahayanya sangat banyak sekali. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak, anak-anak? Kalau dari saya mboten, Pak. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada tidak? Cukup. Oke, cukup. Bisa menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini, Mas Farel? Ya, Pak, sedikit bukakan di sini. Di sini juga boleh. Dari zat larut dan larutan dulu, coba. Misal membuat es teh, zat Larutnya zat apa? terlarutnya gula dan zat pelarutnya air. Oke, kalau tehnya sendiri itu masuk pelarut atau pelarut? Air tehnya atau tehnya, Pak? Tehnya. Apa pelarut atau pelarut tehnya? Tehnya Tehnya loh. terlarut. Terlarut, oke. Teh itu kan terlarut ya. Nah itu dilarutkan dalam air dan nanti kan yang semula airnya itu putih, terus kan jadi warna coklat ya. Nah teh itu juga terlarut. Nah kemudian yang kita pelajari hari ini ada apa saja? Persen massa, persen volume, sama BPJ. Oke, BPJ, pintar sekali. Oke. Nah ada pertanyaan lain tidak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, yuk salah satu untuk memimpin doa kita tutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ya Mas Farel dan anak-anak semuanya. Semoga yang Bapak berikan pada siang hari ini dapat bermanfaat kepada kita semuanya. Semangat belajar. Nah, Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke. Pak.